warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang inflasi atau kenaikan harga barang. Baiklah, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri yang bernama Hartati, NIM 41202224, dan rekan-rekan saya. Saya Hermalia Sinta Dewi, NIM 412022-034. Saya Pak Yuki, NIM 412022-017. Saya Muhammad Asal Budiman, NIM 412022-029. Saya Dimas Permadi, NIM 412022-013. 3, 2, 1. Apa itu inflasi? Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi atau persentase pertambahan kenaikan harga berbeda dari suatu periode ke periode lainnya dan berbeda pula dan satu negara dengan negara lain. Berdasarkan kepada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan kepada 3 bentuk, yakni 1. Inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini dapat berlaku terus-menerus. Dalam masa seperti ini, pemerintah berbelanja jauh melebihi pajak yang dipungutnya. Untuk membiayai kelebihan pengeluaran tersebut, pemerintah terpaksa mencetak uang atau meminjam dari bank sentral. Pengeluaran pemerintah yang berlebihan tersebut menyebabkan permintaan agregat akan melebihi kemampuan ekonomi tersebut dalam menyediakan barang dan jasa, maka keadaan ini akan mewujudkan inflasi. 2. Inflasi desakan biaya. Inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerjaan baru dengan tawaran yang lebih tinggi. Langkah ini menyebabkan biaya produksi meningkat yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang. 3. Inflasi diimpor. Inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Inflasi ini akan wujud apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan. Satu contoh yang nyata dalam hal ini adalah efek kenaikan harga minyak dalam tahun 1970 kepada perekonomian negara-negara barat dan negara-negara pengimpor minyak lainnya. Minyak penting artinya dalam proses produksi barang-barang industri. Maka kenaikan harga minyak tersebut menaikkan biaya produksi, dan kenaikan biaya produksi mengakibatkan kenaikan harga-harga. Berdasarkan tingkat kelakuan, kenaikan harga yang berlaku inflasi dibedakan menjadi 3 golongan, yakni 1. Inflasi merayap. Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Yang digolongkan kepada inflasi ini adalah kenaikan harga-harga yang tingkatnya tidak melebihi 2 atau 3% setahun. 2. Hiperinflasi. Hiperinflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat yang menyebabkan tingkat harga menjadi 2 atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. 3. Inflasi sederhana. Di negara-negara berkembang ada alanya tingkat inflasi tidak mudah dikendalikan. Negara-negara tersebut tidak menghadapi masalah hiperinflasi, akan tetapi juga tidak mampu menurunkan inflasi pada tingkat yang sangat rendah. Secara rata-rata tingkat inflasi mencapai 5 hingga 10%. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan aliran mata uang asing serta kedudukan neraca pembayaran dapat memburuk. Faktor-faktor penyebab inflasi yakni 1. Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. 2. Pekerja-pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah. 3. Kenaikan harga barang yang diimpor. 4. Penambahan penawaran uang tanpa diikuti pertambahan produksi dan penawaran barang. 5. Kekacauan ekonomi dan politik sebagai akibat pemerintahan yang kurang bertanggung jawab. Efek buruk inflasi. 1. Bagi perdagangan, kenaikan harga menyebabkan barang-barang negara itu tidak dapat bersaing di pasaran internasional, maka ekspor akan menurun. Efek buruk inflasi bagi individu dan masyarakat. 1. Inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapat tetap, karena pada umumnya kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga-harga. Nilai kekayaan yang akan berbentuk uang. Sebagian kekayaan masyarakat disimpan dalam institusi-institusi keuangan lain, merupakan simpanan keuangan. Nilai realnya akan menurun apabila inflasi berlaku.
3. Memperburuk perbaikan kekayaan. Inflasi menyebabkan pembagian pendapatan di antara golongan berpendapatan tetap dengan pemilik harta tetap dan penjual atau pedagang akan menjadi semakin tidak merata. Cara menangani inflasi. Inflasi dapat dikendalikan dengan kebijakan moneter, fiskal, dan kebijakan yang menyangkut kenaikan produksi. 1. Kebijakan moneter dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar oleh bank sentral melalui cadangan minimum, tingkat diskonto, dan politik pasar terbuka atau jual beli surat berharga. 2. Kebijakan fiskal berupa pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total sehingga inflasi dapat ditekan. Yang ketiga, kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai, misalnya dengan kebijaksanaan penurunan bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga. Keempat, yaitu kebijaksanaan penentuan harga dan indexing. Ini dilakukan dengan penentuan harga tertinggi serta mendasarkan ongkos harga tertentu untuk gaji ataupun upah. Dengan demikian gaji atau upah secara real. Kalau indeks harga naik, maka gaji atau upah juga naik. Sekian materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.